sekolah minggu. Walaupun hanya lewat streaming, tapi kakak percaya tidak melunturkan semangat adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita fokuskan setiap pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian bersama malaikat di surga. Bermasmur bagimu,
kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama memulaikan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama, tapi kami yakin percaya Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Sebab itu Tuhan, mari Kau sucikan dan setiap kuduskanlah kami ya Tuhan, biarlah kami dapat berlayak untuk dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkannya ke dalam tangan-Mu, hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa adik-adik yang di rumah udah siap untuk memuji Tuhan? Kakak percaya semuanya udah siap ya untuk memuji Tuhan. Kalau gitu kakak Onas untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan pujian Yesus sayang semua. Jangan lupa gerakannya ya. Kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih sungguh-sungguh lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita lipat tangan kita berkomentar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, kami yakin percaya setiap pujian dan penyembahan kami naik ke hadapan Tuhan menjadi rupa yang membawa harum dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat setia Tuhan, pada sore hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah dari firman yang disampaikannya Tuhan dapat tertanam, dapat berbuah dalam kehidupan kami, bahkan kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Untuk guru
guru-guru yang sudah Tuhan persiapkan, biarlah Tuhan yang mengurapinya, biarlah apapun yang guru nanti kami akan disampaikan, biarlah itu benar-benar berasal dari Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, dan silakan duduk. Selamat sore adik-adik, selamat sore yang menyaksikan siaran kita pada sore hari ini. Kita telah diberkati oleh Tuhan lewat kakak-kakak yang telah menaikkan pujian, dan biarlah itu bisa memberkati kita semua. Biar Tuhan saja memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Dan pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang memberikan pertolongan kepada kita untuk lebih setia, taat, dan lebih bersemangat lagi dalam mengiring Tuhan. Walaupun pada hari ini kita masih dibatasi oleh waktu, tapi kakak harap semangat kita tetap ada dan bertambah hari tambah semangat. Kita tetap berdoa bersama agar di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu, bertatap muka, bukan lewat layar kaca lagi, tapi kita bisa langsung bertemu. Puji Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita belajar bersama-sama adik-adik di rumah. Sebelum itu, kakak harap adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya, persiapkan segala sesuatunya, yaitu adik-adik duduk yang rapi, dengar firman Tuhan, jangan kemana-mana ya, tetap fokus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar adik-adik juga tahu dan paham apa yang kakak sampaikan pada sore hari ini. Dan adik-adik mengerti ketika nanti ditanya sama orang tua, apa hari ini firman Tuhannya. Dan adik-adik gak tahu, karena apa? Adik-adik gak fokus. Oleh sebab itu, kakak harap adik-adik fokus ya di rumah. Dan setiap orang juga yang menyaksikan ini, biar kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada sore hari ini, mari sama-sama kita akan buka di Markus 7. Sekali lagi, Markus 7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kita baca judul perikopnya, perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berkata dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Mungkin adik-adik sudah ada yang dengar ya, atau sudah sering dengar firman Tuhan ini tentang bagaimana seorang perempuan Sirofenisia, orang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan, datang kepada Tuhan karena dia mendengar ada kedatangan Tuhan di kotanya. Dia memohon kepada Tuhan untuk anaknya disembuhkan. Tetapi apa yang didapat sungguh berbeda. Tuhan malah berkata dia sebagai
ibaratnya anjing, melemparkan makanan kepada dia. Artinya menolong dia itu sebagai ibaratnya melemparkan makanan kepada anjing. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Seorang janda ini tetap bersemangat dia untuk bisa melihat anaknya sembuh dari sakit itu, dan akhirnya juga sembuh. Ada beberapa hal yang pada sore hari ini kakak ingin angkat. Mengapa Tuhan ada hal yang membuat Tuhan tergerak hatinya menolong perempuan Kanaan ini. Mari sama-sama kita pelajarin. Yang pertama yaitu tentang kesabaran. Seorang perempuan Kanaan ini, dia datang dengan penuh harapan yang besar kepada Tuhan untuk bisa melihat anaknya sembuh dari bukan penyakit sih, atau dari kuasa roh jahat yang menyerang anaknya itu. Di saat dia berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan malah sepertinya seakan-akan membiarkan dia dan tidak mau menolong dia. Hal itu kalau secara manusia itu menguji kesabaran. Mengapa demikian? Ketika kita mengharapkan sesuatu dan saat itu juga harapan kita tidak terlaksana, yang pertama yang terlintas di pikiran kita adalah ingin marah, kesal, dan sebagainya. Dan hal ini berkaitan dengan yang pertama itu kesabaran. Kenapa demikian? Seorang yang sabar, dia akan kuat dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi berbagai hal yang secara manusia, secara biasanya itu akan berujung kepada pada hal yang sangat membuat hati ini kesal, amarah itu bisa keluar karena kita masih manusia. Tetapi kita dilihat pada ayat ini, cerita ini, bagaimana perempuan Kanaan ini dia sabar dalam menghadapi persoalan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita dikata-katain sama teman, atau kita ingin sesuatu tetapi kita tidak mendapatkannya, langsung kita marah kepada teman kita. Kita misalnya mau minjam tapi bukan hasilnya didapat, malah dia meledekin kita, malah dia mengusilin kita. Kita jadi marah kan gara-gara itu. Tetapi ada pelajaran kita ambil dari cerita ini adalah pertama itu kesabaran. Seorang yang sabar akan kuat dalam menghadapi sesuatu, akan tetap tenang dia menghadapi sesuatu, dan emosi itu tidak ada dalam dirinya. Kenapa demikian? Karena kesabaran itu adalah hal yang bisa mengerem sifat kemanusiaan kita. Sifat yang ingin marah, yang merasa kuat. Tetapi lewat pelajaran ini kita dilatih untuk kita kuat dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di rumah, baik dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, baik di pergaulan dengan teman-teman kita sehari-hari, atau dengan siapapun. Tidak semua orang memperlakukan kita sama. Mungkin terkadang perasaan orang itu berbeda terhadap kita, dan hal itu membuat kita
diuji. Seberapa sabarnya kita menghadapi persoalan itu? Seberapa kuatnya kita? Karena kesabaran itu perlu dilatih. Tidak bisa langsung jadi. Tetapi perlu diproses hari demi hari, proses dan proses, sehingga kesabaran itu terbentuk dan menjadi sifat kita. Ibaratnya sebagai hal kita berlatih. Misalnya bermain musik lah. Contohnya gitar. Pertama kita nggak bisa main gitarnya, genjrengnya aja nggak bisa, asal-asalan. Tetapi kita hari demi hari kita latih satu-satu, kita petik satu ke bawah. Akhirnya apa? Lama-kelamaan kita bisa main gitar. Kita pandai main gitar. Atau misalnya kita olahraga lah, misalnya sepak bola. Kita sering latihan. Kita latihan sendiri, latihan juggling lah, latihan dribble lah. Sehingga apa? Kita bisa main bola. Kita ahli dalam main bola. Dan kita saat pertandingan, kita jago. Kita bisa. Dan bisa meraih kemenangan. Kenapa? Karena kita latih. Begitu juga dengan kesabaran. Kesabaran itu tidak bisa langsung kita dapat secara instan. Butuh proses, butuh namanya diproses. Sehingga kesabaran itu keluar dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga memiliki kesabaran. Kenapa demikian? Coba kita buka Mazmur 145, maaf. Mazmur 145 ayat 8. Coba kita buka ya, sama-sama. Mengapa demikian kita harus sabar? Apa alasannya kita harus sabar? Kenapa sih? Coba. Mazmur 145 ayat 8. Ini jawabannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih, dan besar kasih setianya. Mengapa demikian kita harus sabar? Karena Tuhan kita itu sabar, panjang sabarnya, melebihi daripada kita. Dia yang memberikan kesabaran daripada kita. Tetapi kesabaran itu kan setiap orang berbeda-beda, tergantung bagaimana dia melatihnya, bagaimana dia mau membentuk kesabaran itu. Semua orang kan nggak bisa main bola. Ada yang nggak bisa kan main bola, tidak ahli. Karena kenapa? Dia nggak mau belajar main bola. Dia nggak bisa. Karena apa? Karena itu bukan dari langsung sekejap mata langsung jadi. Tapi butuh proses, butuh tindakan, butuh suatu hal yang membuat kesabaran itu tumbuh, terbangun lewat persoalan, tantangan, ujian yang tidak mengenakan, tapi itu memberikan kepada kita suatu dorongan untuk kesabaran kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Tetapi perlu ingat bahwa kita tetap andalkan Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kekuatan, sehingga kesabaran kita juga dibentuk bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan kepada kita, dan kita hanya bisa berharap kepada Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada kita melewati setiap persoalan. Kita terlatih, kesabaran kita terbentuk sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Puji Tuhan. Kenapa juga kesabaran itu perlu? Coba kita baca Amsal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ternyata apa di sini? Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh. Bodoh artinya kenapa demikian? Kesabaran itu penting.
Jadi setiap orang yang marah, orang yang langsung naik darah, emosian, itu di sini firman Tuhan, bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan yang berkata. Firman Tuhan berkata, siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh. Nah, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Tetapi orang yang bijaksana. Adik-adik mau disebut orang bodoh atau orang yang bijaksana? Kalau kakak sih pingin disebut orang bijaksana. Tetapi ya memang butuh proses, melatih kesabaran, sehingga disebut orang bijaksana. Kenapa demikian? Karena dia bisa tahan saat dia diusilin temannya, diganggu, diresein, atau dibuat tidak baik. Dia tetap sabar, tetap menahan dirinya. Sehingga apa yang terjadi, orang juga pun jadi merasa takut kepada kita. Kenapa demikian? Orang ini kok diganggu tapi nggak merespon. Orang ini kita resein tapi nggak membalas. Orang ini kita kerjain tapi dia nggak berbalik lakukan seperti yang kita lakukan. Ini orang kenapa sih? Jadi orang bertanya-tanya kepada kita. Jadi bingung kenapa demikian. Akhirnya mereka cari tahu kenapa. Dan didapatilah bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah terang. Kita adalah garam garam dunia. Dan garam dan terang harus ditempatkan di posisinya. Seperti garam, itu artinya di tempat masakan. Kalau terang, di kegelapan. Sehingga apa? Kegelapan itu sirna, masakan itu jadi enak, dan Tuhan pun disenangkan. Ketika di sekeliling kita keadaannya, sungguh sangat tidak baik, tidak mendukung kita, membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi ingatlah, kita adalah garam dan terang. Kita harus berdampak bagi mereka. Kita bisa melayani mereka. Lewat apa? Lewat cara hidup kita. Saat kita dihadapkan dengan persoalan, mereka tidak berbuat baik kepada kita, kita jangan membalas. Kita doakan. Kita gumulkan dalam doa. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah teman saya. Tuhan, kiranya jamah dia, pulihkan dia, ampunilah dia Tuhan. Seperti itu. Jangan kita malah balik marah kepada mereka, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nama Tuhan malah kita buat rusak seperti itu. Belajar ya. Kakak juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Tapi ingat, ada penolong kita. Roh Kudus penolong kita. Oleh sebab itu, mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai persoalan, tantangan. Hal kedua yang kita dapat pelajari dari perempuan Sirofenisia yaitu tentang kerendahan hati. Sudah banyak hal yang kita dengar ya tentang kerendahan hati. Banyak contoh-contoh seorang yang rendah hati. Seperti Tuhan kita juga rendah hati. Mengapa demikian? Dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan dunia ini dari hukuman maut. Kita harusnya menerima ganjaran maut, kematian. Tetapi dengan kerendahan hatinya Tuhan, dia rela mengorbankan dirinya demi kita, menyelamatkan kita, menembus kita, dan memberikan hidupnya demi kita. Sungguh luar biasa kerendahan hatinya. Ketika dia dibuat tidak baik, tapi dia tetap rendah hati. Begitu juga dengan perempuan ini. Kenapa demikian? Seorang yang rendah hati dapat terlihat dengan cara hidupnya, bagaimana kehidupannya. Seorang yang rendah hati jauh daripada kata meninggikan diri. Segala sesuatu karena saya.
Tapi orang yang rendah hati itu berkata, karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Dan kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini, saat kita di posisi yang baik, hal sesuatu yang baik, belajar untuk rendah hati. Belajar. Karena seperti dengan kesabaran tadi yang kita ajarin, kerendahan hati juga perlu dilatih, perlu diproses, sehingga kerendahan hati itu menjadi milik kita, menjadi sifat kita, menjadi gaya hidup kita. Setiap kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mengenakan kita bukan menjadi sombong, kita menjadi angkuh, bukan, tapi kita malah lebih tahu, sadar diri bahwa semua itu karena Tuhan, semua oleh karena Tuhan. Kita tidak membiarkan diri kita dimuliakan daripada Tuhan, tapi kita belajar bahwa kita bisa, kita mampu, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kita. Tuhan mempercayakan kepada kita berbagai hal, apapun, baik itu sekolah, kita diberikan prestasi, belajar kita dapat nilai yang bagus, atau bagi banyak hal yang membuat kita dipandang orang, dihargai orang, dihormati orang-orang. Tapi ingat bahwa semua itu karena Tuhan. Kita tidak bisa mencapai segala sesuatunya tanpa pertolongan Tuhan. Belajar kita mau tunduk dan rendah hati kepada Tuhan. Dan kita mau sadar bahwa kehidupan kita bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan. Seorang yang rendah hati, dia tahu di mana dia berada, dan dia tahu siapa yang di atas dia, siapa yang di bawah dia. Dia tidak merasa bahwa dia di atas dan dia tidak harus lagi melihat ke bawah. Dia tidak mau lagi berteman dengan yang di bawah atau bergaul dengan yang di bawah, atau dengan berbagai hal. Dia merasa bisa tanpa Tuhan, merasa kuat tanpa Tuhan, merasa mampu tanpa Tuhan. Jangankan Tuhan, dengan orang lain kita merasa kuat, mampu tanpa orang tua, tanpa kakak, tanpa teman-teman kita, atau dengan siapapun, merasa kita mampu melewatinya, mampu menyelesaikannya. Ingatlah, Tuhan itu punya cara untuk menolong kita. Mungkin lewat keluarga kita, teman kita, sahabat kita, guru kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu rindu anak-anaknya rendah hati. Tuhan itu sayang kepada anak-anak yang rendah hati, yang mau setia kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita dapat lihat berbagai keajaiban di dalam kehidupan kita. Ketika kerendahan hati itu menjadi gaya hidup kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, karena Tuhan mampu menolong kita. Contoh saja emas. Emas itu ketika ditemukan itu belum bisa bernilai harganya. Tapi ketika dia melewati proses ujian,
dia akan memiliki harga. Demikian dengan kerendahan hati. Kalau kerendahan hati itu, seorang yang rendah hati, dia diproses, diberikan suatu hal yang baik, itu membuat dia lebih takut kepada Tuhan, lebih sadar dia bahwa karena Tuhanlah dia mampu melewati segala sesuatu, dan karena Tuhanlah, karena teman-teman di sekelilingnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dia bisa sampai saat ini. Pada sore hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama apa? Tentang kesabaran, dan yang kedua tentang kerendahan hati. Ada dua hal yang kita dapat pelajari dari cerita tentang seorang perempuan Kanaan, seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi proses itu sendirian. Tetapi terkadang kita merasa kuat, kita merasa kita bisa melewatinya, dan kita tidak merasa kita tidak perlu pertolongan daripada Tuhan. Dan hal itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesabaran itu penting, dan kerendahan hati itu sangat penting di dalam kita mengiring Tuhan. Di dalam proses hal yang kita alami, kita lalui, suka dan duka, kita harus lewati. Tetapi ingat, Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu setia bagi kita. Bagi anak-anak yang mau taat dan tunduk kepada Tuhan, mau setia, mau mengerjakan segala keinginan Tuhan, segala apapun yang Tuhan perintahkan, jangan melakukan ini, jangan berbuat ini, kita lakukan, kita taat dengan kesadaran kita bahwa kita harus melakukannya. Karena kemurahan Tuhan kita ada sampai sehari ini, kita melakukannya bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kerendahan hati. Percayalah, setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Yang perlu kita yakini adalah kita percaya dan kita tunduk, taat dan setia sampai akhir, sampai kita berjumpa kepada Tuhan di awan-awan nanti. Di surga nanti tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi namanya penderitaan, tidak ada lagi namanya tangisan, tapi kita selalu bersukacita, bersukaria karena Tuhan sungguh sangat baik kepada kita. Puji Tuhan. Biarlah renungan pada sore hari ini memberkati adik-adik dan setiap orang yang menyaksikan siaran ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan kita belajar sama-sama, kita berproses sama-sama, kita lewati setiap persoalan, proses itu dengan meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita melewati setiap persoalan. Kita berjuang bersama Tuhan sampai garis akhir, dan kita akan meraih mahkota kemuliaan bersama Tuhan. Nah, ingat bahwa upah itu mungkin kita tidak dapati di dunia, tapi ingat, di surga nanti Tuhan sediakan suatu hal yang baik kepada kita. Yakinlah. Yang penting kita setia kerjakan apapun yang Tuhan inginkan bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat belajar lewat seorang perempuan Kanaan yang anaknya mengalami kerasukan setan. Tuhan tahu
sebelum perempuan Samaria itu datang kepadamu, apa persoalannya? Tetapi Tuhan ingin melihat sebatas mana dia menghadapi proses yang Tuhan berikan kepada dia, seberapa kuatnya dia melewatinya. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga akan mengalami proses yang akan sama, mengalami berbagai hal kesulitan. Tetapi kami tidak mau berhenti di kesulitan itu, Tuhan. Tapi kami ingin berjuang bersamamu, bersama Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kami, penghiburan, semangat lagi kepada kami untuk melewati berbagai hal proses yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu itu mendatangkan kebaikan kepada kami, mendatangkan sukacita kepada kami melewatinya. Karena kami tahu Tuhan, di depan sana kami akan melihat jalan yang baik kepada kami, suatu hal yang baik yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa lewat proses ujian kami akan dimurnikan sebagai emas yang murni, yang bernilai harganya, yang berkualitas, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki mental yang kuat dalam menghadapi proses. Hamba mohon ya Roh Kudus, berikan kemampuan kepada kami semua, berikan kekuatan kepada kami semua ya Roh Kudus. Berkati anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan, berkati anak-anak sekolah minggu remaja, tunas remaja yang menyaksikan siaran ini Tuhan, di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati segala apapun mereka lakukan, sekolah mereka Tuhan berkati. Tuhan, orang tua mereka juga Tuhan Kau memberkati, pekerjaan orang tua juga mereka Tuhan berkati juga Tuhan. Dan mereka tambah-tambahkan semangat, tambah-tambahkan sukacita, kasih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati. Dan biar itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan yang tetap melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati, berikan kesehatan selalu, lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak mencelakakan atau berbagai virus, penyakit atau apapun, dijauhkan, dihalaukan. Biar darah Yesus menutup bungkus anak-anak-Mu ya Tuhan, menutup bungkus keluarga mereka ya Tuhan. Berkati, biarlah juga berkati juga kakak-kakak yang telah membawakan pujian penyembahan Tuhan. Berkati Tuhanlah yang campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, sekolah minggu dan tunas remaja pada sore hari ini. Kami alaskan, kami mengucap syukur, dan kami terima berkat daripada Tuhan, dan kepada Tuhanlah kami naikkan hormat, syukur, pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan daripadanya. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita sampai pada akhirnya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita semua di awan-awan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan mengakhiri semua rangkaian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Puji Tuhan.